Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat desa semuanya. Di video kali ini saya akan sharing bagaimana cara membuat laporan keuangan untuk Koperasi Desa Merah Putih dengan menggunakan aplikasi Excel sederhana ya. Dengan Excel, aplikasi itu kita bisa menghasilkan laporan otomatis ya. 4 laporan minimalnya sesuai dengan SAKEP ya. Bagi contohnya ini untuk kita praktekkan nanti dengan usaha koperasi simpan pinjam misalkan ya. Nah, akuntansi koperasi itu sendiri untuk koperasi bagi yang punya usaha sektor real ini menggunakan SAKEP ya, entitas privat, kemudian simpan pinjam dari bagian dari sektor real, kemudian ada koperasi juga simpan pinjam, ini sama-sama memakai SAKEP ya. Kemudian laporan keuangan itu ada laporan periodik ya. Periodik itu bisa triwulanan, semesteran, sewaktu-waktu ya. Apabila dibutuhkan saat ada pemeriksaan, ini harus siap. Kalau ini setiap 3 bulan, triwulan ya jelas, semesteran ya setiap 6 bulan, dan ini ada tahunan, tahun ya. Komponen laporan, nah ini yang 5 tadi ya. Pertama, laporan posisi keuangan. Ini yang menggambarkan harta atau aset ya yang dimiliki oleh koperasi itu, kemudian kewajiban atau hutang, dan modal yang dimiliki. Kemudian laporan perhitungan hasil usaha atau laba rugi ya, ini laporan yang menyajikan informasi tentang berapa pendapatan dan biaya yang dikeluarkan selama satu periode tertentu. Kemudian juga laporan perubahan modal, nah ini menyajikan informasi tentang perubahan modal koperasi selama periode tertentu, termasuk penambahan atau pengurangan modal serta perubahan pada komponen modalnya begitu ya. Kemudian laporan arus kas, nah ini menggambarkan arus kas baik kas tunai maupun kas di bank ya, yang masuk gitu ya, kemudian juga yang keluar, yang diklasifikasikan menjadi 3 aktivitas utama, yaitu operasional baik masuk maupun yang keluar operasional, kemudian juga investasi seperti pembelian aset ya, atau penjualan aset yang sudah habis bukunya, misalnya nilai bukunya gitu ya. Kemudian pendanaan ini modal yang masuk atau modal yang diambil atau yang dikeluarkan. Kemudian ada caleg, nah ini tambahan yang kelima ya. Kalau yang 4 ini otomatis dengan aplikasi yang harus kita praktekkan. Kalau caleg ini sudah disiapkan, namun harus menyesuaikan atas penjelasan akun-akun dari setiap laporan keuangan yang 4 ini. Begitu ya teman-teman. Nah, untuk bisa menggunakan aplikasi sederhana ini, sebelum kita memang terdaftar di ODS Mandiri ya, ini ada sistem pelaporan kementerian. Ini pengecualian yang boleh tidak menggunakan sistem elektronik ini, berkedudukan di daerah yang belum tersedia jaringan telekomunikasi, kemudian koperasinya baru berjalan 2 bulan operasional, nah, atau keadaan kahar begitu ya, dengan bertekan surat pemberitahuan. Nah, bagaimana untuk bisa mengakses sistem elektronik ini? Di linknya ada cara bagaimana mendaftar di deskripsi video ini ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa untuk daftarnya. Setelah daftar nanti sudah berproses, kita bisa login setelah mempunyai akunnya, user ataupun passwordnya. Nah, ini ada laporan keuangan ya, dan lain-lainnya. Itu ya. Nah, sekarang kita akan praktekkan bagaimana cara membuat laporan keuangan dengan aplikasi sederhana yang sudah disiapkan. Nah, ini bentuknya seperti ini, teman-teman semuanya. Ini seperti ini, ada ini untuk nama koperasinya, misalkan huruf besar semua ya, Kopdes MP, misal ini ya, USP misalkan ya. Nah, ini tanggalnya tanggal laporan misalkan tanggal pertama kali berdiri ya. Pertama kali berdiri kita kan menerima simpanan pokok dan wajib. Nah, itu sudah bisa dibuat laporan keuangan begitu ya, tahun 2025. Setelah Desus kemarin, nah ini ada menu lembar kerja dan ada laporan keuangan. Nah, ini adalah menu-menu untuk bekerja. Untuk data pokok, ini hanya untuk profil saja sedikit begitu ya. Kemudian kode akun, atau saya perlihatkan satu-satu ya dulu. Ini data pokok, ini untuk mengisi nama desa, kecamatan, dan bulan laporan ya.
Ini kalau ada ya, tidak pun tidak apa-apa. Ini untuk mengingat saja, tidak ada pengaruh ke laporan keuangan kalau di sini. Kalau ini ada nanti untuk penandatanganan dan dari mana begitu ya. Misalkan desa tadi Bantarsari ya. Nah, kemudian ke bawah. Nah, ini ya sebelum ini bisa terisi. Yang merah-merah ini rumus ya, jangan diisi. Tadinya sebelum kita isi ini, kan gitu ya. Ini juga sebelum diisi. Seperti itu, kemudian kita klik home, maka kita akan melihat nanti, nah nama tadi ya, ini Kopdes MP Bantarsari. Kemudian bulan laporan jadi muncul ke sini. Begitu ya, untuk home. Kemudian, nah untuk kode akun atau COA atau saldo awal ini kita untuk mengentry atau menyeting akun dulu ini. Akun-akunnya disesuaikan dengan jenis usaha. Untuk aset itu apa saja, untuk liability atau utang ya, apa saja, ekuitas, modal, apa saja. Sesuai dengan standar akuntansi dengan jenis usahanya. Begitu. Ini juga untuk pendapatannya apa. Ini istilahnya kalau di koperasi ini partisipasi anggota ya pendapatan. Untuk kemudian, nah seperti itu ya. Ini simple sedikit ya. Kemudian jangan tertukar untuk mengisi pos saldo, debit kreditnya. Kemudian laporan itu akun ini untuk apa? Neraca atau laba rugi begitu ya. Ini jangan sampai tertukar karena itu akan menentukan nanti kelaporannya. Untuk kode akun silakan teman-teman buat sendiri ya. Kemudian kita klik home. Nah, untuk kolom saldo awal debit kredit ini diisi apabila kita koperasinya yang sudah lama berdiri dan punya data laporan terakhir bulan sebelumnya. Ini Januari ya berarti punya laporan Desember 2024. Nah, akhir Desember 2024 itu menjadi awal di Januari 2025 pada tanggal 1 ya maksudnya. Seperti itu ya teman-teman. Ini kita pakai Juli ya, Juni karena kita berdiri kemarin itu Juni. Juni. Nah, itu. Kemudian lanjut nih, menu lembar kerja data pokok sudah, kode awal. Ini untuk pengenalannya. Buku pembantu utang piutang ini untuk menyimpan. Kan kita menerima simpanan pokok wajib tuh. Nah, itu kan kewajiban. Nah, ini di sini. Apabila kita juga memberikan pinjaman juga sama di sini. Kita kasih misalkan kode bantu untuk simpanan pokok, misalkan ini contoh aja ya, SP. Manajemen untuk ini ya, teman-teman ya. Namanya misalkan simpanan pokok atau modal ya. Nah ini statusnya ini karena judul besar jadi nggak usah karena judul besar. Nah untuk kode bantu ini misalkan SP 1 ini saya simbol contoh saja ya supaya bisa langsung set gitu ya. Kan. Kalau ada 10 ada 100 berarti sama 100 untuk simpanan pokok per nama orang. Kode bantu ini juga buku bantu ini juga bisa membuat buku bantu tersendiri boleh begitu ya. Tidak di sini. Misalkan ini si A aduh bukan si A ya, si A si B kan begitu ya, banyak. Nah, ini harus dipisahkan karena si A itu ada simpanan wajib dan pokok ya. Di sini pokok atau SP ya. SP simpanan pokok. Ini singkatan aja ya. Ya, si B gitu ya. Sama sampai yang ini pun begitu. Ini contoh saja ya, sedikit biar nggak lama. Ini tabel bantuan jangan dihapus ya karena rumus. Nah, ini statusnya apa? Ini kan simpanan pokok itu hutang. Berarti kita pilih hutang. Karena kita menerima titipan berarti punya orang gitu ya. Ya itu kan hutang namanya. Saldo awal karena kita baru memulai ya tidak diisi di sini kecuali kita melanjutkan ada saldo akhir tahun atau bulan sebelumnya berapa sisa hutang pada tahun laporan atau bulan laporan tersebut. Nah kemudian untuk yang berikutnya ada simpanan wajib SW misalkan. Simpanan wajib. Pemodal tambahan ini ya. Karena ini tiap bulan.
Nah, seperti itu. Misalkan juga ini SW1 dan seterusnya. Ini bisa juga bisa banyak begitu ya, tergantung yang teman-teman. Ini contoh satu saja ya. Si A SW, kemudian dia akan mempunyai dua buku tabungan ya, buku simpanan. Ini pun sama hutang. Boleh di-copy dari yang sudah di atasnya ya. Nah, ini contoh seperti ini yang diisinya nanti teman-teman. Kemudian, nah, fungsi buku besar ini ya. Buku besar ini adalah buku besar setiap akun yang ada dalam COA. Kita klik, misalkan kita mau melihat kas ya, kas di atas. Nah, ini ya. Bisa di-scroll atau bisa oleh panah. Kas. Ini tidak ada saldo awal karena memang kita baru memulai. Begitu ya. Ini pun sama untuk buku besar pembantu. Pada saat kita cek, di sini akan muncul yang sudah kita tadi tulis. Begitu ya. Karena belum ada saldo ya kita klik ya, ini tidak akan ada apa-apa. Begitu ya. Ini otomatis. Ini menu print boleh tuh seperti ini ya. Nanti di sini ada logonya, silahkan diisi. Kemudian jurnal umum. Nah, ini jurnal umum untuk mencatat semua transaksi. Setiap ada transaksi per bulan. Kuncinya di sini, jurnal umum benar, otomatis laporan keuangan ini akan dengan sendirinya. Laporan perhitungan usaha, atau laba rugi, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arukas itu otomatis jadi. Kayak ini untuk jurnal umum bentuknya seperti ini. Ada tanggal, ini kalau merah-merahnya jangan ditimpa, jangan di-delete, dan juga hindari insert ya, karena ada rumus-rumusnya. Ya, seperti itu. Kemudian neraca saldo ini untuk mengetahui tambah berkurangnya sampai neraca juga sama. Oke, sekarang kita langsung praktekkan. Misalkan di Juni itu kita kan ada iuran tuh hasil musdesus, simpanan pokok dan wajib. Nah, untuk di jurnal ini kita bisa menjurnalnya per orang. Wah, berarti kalau 100 langsung 100 ya. Kalau langsung totalnya nanti hubungannya ke sini soalnya. Ke buku bantu ini. Ini kan untuk mengetahui setiap orang. Berarti berpengaruh begitu ya. Kecuali kelompok begitu ya. Sedikit begitu. Ini kan orang perorangan. Contoh saja ya. Misalkan si A tuh tadi ya. Dari si A dan si B. Kita nerima tabungan pokok dan wajib. Tanggal misalkan tanggal 7 Juni. Jadi tanggal bisa ketik, bisa dipilih. Gitu ya. Dipilih. Nah, ini dengan mengklik segitiga. Untuk bukti transaksi ini misalkan pas masuk satu bulan 7 misalkan pas masuk 7, ini contoh aja ya, ke 1 misal ini ya. Begitu keterangannya tadi diterima simpanan pokok dari Tuan A. Nama akun, nah ini jangan tertukar, ini pos akun yang sudah kita siapkan tadi di COA. Kalau nerima uang, itu kan tunai ya, nerima tabungan ya ini kas diterima. Uang senilai itu berapa tadi, misalkan contoh saja nih, 50 juta. Nah, yang 50 juta itu, dari Tuan A itu, yang berkas tunai itu apa gitu ya. Keterangannya masih sama ya, boleh teman-teman untuk keterangannya. Nah, ini akunnya, pos akunnya ada lawannya. Berupa kas tunai itu untuk apa begitu? Atau berupa apa? Kan tunai itu. Di sini simpanan pokok atau apa tadi? Nah, maksudnya kan ke modal. Nah, ini simpanan pokok atau modal tetap. Karena untuk satu kali dalam selama menjadi, boleh ini begini ya. Biar nggak salah ketik. Tanggalnya tanggal yang sama, bisa di copy.
Kodenya juga kode yang sama karena bukti transaksi yang samanya untuk dua akun ini. Jadi ini berpasang-pasangan jurnal itu ya, bukan mencatat kayak buku di warung ya. Terima uang itu terima berapa, sisa berapa kan begitu ya. Masuk, keluar, sisa kan begitu. Kalau ini enggak, memang menghasilkan itu dari jurnal ini menghasilkan buku besar. Kita cek sekarang ya. Buku besar apa untuk masing-masing? Ada buku kas, ada buku simpanan pokok. Otomatis itu. Nah, di sini ada kan buku besar nih untuk ini. Kita cek. Nah, ini otomatis ada kan? Tadi kan ada simpanan pokok tuh yang berupa modalnya ekuitas. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, ini otomatis. Cuman bedanya sisi debit kredit. Ini saldo akhirnya kan di kredit. Simpanan pokok atau modal tetap, modal ini kan biasanya kita hanya bikin ini begini langsung begitu ya. Dan masuk, ininya masuk, keluar sisa. Kalau ini kan tergantung dari transaksinya karena berpasang-pasangan. Gitu ya. Boleh kita home. Nah, kemudian kita cek di buku besar pembantu. Kita mau melihat simpanan tadi yang store itu siapa? Si A kan? Ini kan belum ada nih. Kenapa? Karena, nah ini di jurnalnya kita harus, nah di sini simpanan pokok, lurusan simpanan pokok ada kode bantu. Ini pos akun, ini kode bantu. Kita klik ininya. Segitiga. Tadi punya siapa simpanan pokok itu? Simpanan si A yang SP. Coba kita ke home dan kita cek di buku besar pembantu untuk, nah ini sudah ada. Untuk yang SP-nya ya. Kalau kita masih si B pasti nggak ada karena memang belum kita catat. Nah ini dengan otomatis sendirinya. Kalau ini mah per orangnya, buku pembantunya. Kalau di buku ini akumulasi nantinya. Begitu ya, akumulasi simpanan pokok ada di sini. Dari siapa-siapanya juga. Nah, itu sudah buku pembantunya jadi dan laporan pun sudah jadi, laporan keuangan. Kita cek di laporan perhitungan usaha ini tidak ada pengaruh karena transaksinya belum menerima uang hasil usaha, juga belum mengeluarkan uang untuk operasional ataupun membeli apapun. Jadi tidak ada pengaruh di laporan perhitungan hasil usaha. Tapi di posisi keuangan, nah ini kan tadi berpakas 50.000. Sudah jadi laporan. Ini di sisi total aktifanya, itu tanah ini di sisi total pasipa atau ekuitas dan liability-nya 50 juta ya, baru segitu karena kita mencontohkan baru sedikit transaksinya. Nah ini ya seperti itu untuk sesi 1 aja ya, ini kita seri. Kita baru menjurnal saat menerima simpanan pokok. Mudah-mudahan bisa membantu untuk teman-temannya. Itu saja mungkin untuk sementara ya, kita laporan proses keuangan otomatis jadi, sudah jadi. Ini baru satu transaksi, kita sambung nanti ya. Ini baru kita memperkenalkan saja dulu, belum transaksi yang lengkap. Kemudian laporan perubahan ini, nah ini juga masih manual. Nanti simpanan wajib di sini kan berapa modal awal begitu ya. Begitu. Masih manual. Gitu ya. Tapi sudah disiapkan. Tapi khusus yang 2 ini akan otomatis. Gitu ya, teman-teman. Oke, itu saja dulu karena takut terlalu panjang ya. Dan kita berlanjut di video tutorial berikutnya bagaimana kita untuk mencatat lebih lengkap ya berbagai transaksi, keterwakilan berbagai transaksi yang mungkin akan terjadi khusus untuk USP begitu ya. Oke, terima kasih. Selamat mencoba. Lupa, bagi yang membutuhkan silahkan linknya diunduh saja ya di deskripsi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.